Pernah kebayang nggak gimana kalau suatu saat nanti, semua agama di dunia ini jadi satu? Nah, konsep yang unik banget inilah yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini. Sebuah gagasan yang diambil dari materi sumber kita tentang agama Allah. Oke, oke, saya tahu. Ini kedengarannya mungkin radikal banget ya, atau bahkan kontroversial. Tapi coba deh, kita tahan dulu semua asumsi kita kesampingkan dulu prasangka, dan kita lihat lebih dalam. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan agama Allah menurut sumber yang kita bahas ini? Yuk, kita bayangin sejenak, sebuah dunia tanpa label-label agama yang memisahkan kita, tanpa ada sekat-sekat lagi. Kira-kira akan seperti apa ya dunia di zaman kebenaran itu? Nah, pertanyaan besar inilah yang jadi titik awal pembahasan kita. Menurut sumber ini, fondasi dari agama Allah itu akarnya dari ajaran Islam. Tapi yang bikin ini beda itu bukan aturannya loh, melainkan jalur yang kita pilih di dalam diri kita sendiri. Jalur yang dikendalikan ego atau jalur yang diterangi oleh nurani. Oke, biar kita benar-benar paham gagasannya, kita harus kenalan dulu nih sama pertarungan abadi yang terjadi di dalam diri kita semua. Pertarungan antara dua kekuatan yang saling berlawanan, yang kita sebut fitrah dan nafsu. Pertama, kita bahas si nafsu. Anggap aja ini kayak suara di kepala kita yang gak pernah diem, yang selalu bisik-bisik, aku pengen ini, aku butuh pengakuan, aku harus kelihatan hebat. Pokoknya ini adalah ego kita yang selalu lapar validasi dari luar. Nah, lawannya itu adalah fitrah. Ini tuh esensi murni kita. Ibaratnya kayak kompas batin yang selalu nunjuk ke arah kebaikan, meskipun seringkali ketutup sama kabutnya ego. Inilah jati diri kita yang paling sejati. Jadi, pertarungan antara nafsu sama fitrah inilah yang jadi pembeda utamanya. Pertanyaannya jadi begini, agama yang kita jalani selama ini, itu sebenarnya lagi ngasih makan ego kita, atau justru lagi membersihkan jiwa kita? Nah, disinilah letak perbedaan yang paling krusial. Terus, gimana jadinya kalau agama yang seharusnya jadi sesuatu yang suci, malah dibajak sama ego? Yuk kita lihat tanda-tandanya. Coba deh kita lihat perbandingannya. Jauh banget kan? Agama yang dikendalikan nafsu itu fokusnya selalu keluar, banyak-banyakan pengikut, merasa kelompoknya paling benar, dan ibadahnya jadi kayak transaksi bisnis sama Tuhan. Sebaliknya, pendekatan fitrah itu fokusnya total ke dalam. Gimana caranya ibadah bisa membentuk diri kita jadi manusia yang lebih baik? Nah, ini nih yang disebut spiritualitas transaksional. Kita beribadah seolah-olah lagi nego sama Tuhan. Tuhan, aku udah ngelakuin X, jadi aku harus dapat Y ya. Padahal sumber ini ngingetin kita buat bertanya lagi, sebenarnya siapa yang butuh siapa? Oke, kalau jalan nafsu itu isinya ego dan transaksi melulu, terus jalan yang satunya lagi kayak gimana dong? Nah, sekarang mari kita telusuri jalan fitrah. Di jalan fitrah ini, fokusnya tuh kebalik 180 derajat. Tujuan ibadah bukan lagi buat menyenangkan Tuhan yang ada di luar sana, tapi untuk menumbuhkan kebaikan di dalam diri kita sendiri. Ibadah itu jadi cara kita untuk menyirami benih fitrah di dalam diri, supaya bisa mengalahkan duri-durinya si nafsu. Materi kita ini bahkan ngasih semacam peta jalannya loh. Ada 8 pondasi kebenaran. Intinya tuh soal kesadaran, sabar, dan setiap tindakan kita harus ada manfaatnya buat orang lain. Sampai puncaknya adalah niat yang lurus, murni karena Tuhan, bukan karena pengen dipuji atau dapat imbalan apapun. Ini semua kedengarannya mungkin agak ngawang-ngawang ya, agak teoritis. Tapi gimana kalau kita lihat penerapannya di situasi yang, ya kita semua pasti kenal betul, minjemin duit ke teman. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri sejenak. Waktu kita nolongin temen dengan ngasih pinjaman uang, apa sih motivasi terdalam kita? Apa beneran tulus mau bantu atau jangan-jangan ada dorongan lain yang tersembunyi? Kalau yang ngomong itu si nafsu, maka tindakan menolong itu sebenarnya bukan tentang teman kita, tapi tentang kita. Ada rasa superior, rasa bangga. Lihat, aku loh sang penolong. Ego kita jadi kenyang karena pujian dan rasa benar diri. Tapi kalau yang mendorong itu fitrah, tujuannya justru sebaliknya. Ini jadi latihan buat melepaskan. Kita menolong bukan buat gedein ego, tapi buat ngelatih diri supaya nggak nempel sama harta, karena sadar bahwa semua itu cuma titipan. Dan disinilah ujian yang sesungguhnya. Saat uang itu nggak kembali, reaksi kita itu bakal menunjukkan segalanya. Kalau kita marah, ngedumel, itu tandanya ego kita yang tersinggung. Tapi kalau kita bisa ikhlas, nah itu tandanya fitrah kita yang telah menang. Sekarang coba kita zoom out, bayangkan pertarungan batin dalam contoh tadi terjadi di dalam miliaran kepala setiap hari.
Dampaknya udah bukan lagi soal pribadi kita, tapi jadi masalah global. Sumber ini berargumen kalau semua kekacauan di luar sana, perang, kerusakan, ketidakadilan, itu semua cuma cerminan dari perang yang ada di dalam diri kita. Planet ini menderita karena mayoritas dari kita masih diperbudak oleh nafsu kita sendiri. Karena itu, pembahasan ini ditutup dengan satu ajakan yang sangat personal dan kuat. Berhijrahlah. Bukan pindah tempat secara fisik ya, tapi sebuah migrasi batin. Pindah dari penjaranya nafsu menuju kebebasannya fitrah. Jadi, yuk kita akhiri dengan pertanyaan ini untuk kita renungkan masing-masing. Dalam setiap tindakan kita sehari-hari, suara mana yang lebih sering kita dengarkan? Suara teriakannya nafsu atau bisikan lembutnya fitrah? Jawabannya ada di dalam diri kita sendiri.